Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah karena rahmat dan hidayatnya. Kita bisa berjumpa dalam webinar series Magister Agribisnis dan Doktor Ilmu Pertanian sebenarnya ini. Kita gabung ya, biar nanti menjadi ramai. Nah, webinar series ini memang karena series ya, ini series pertama, nanti kita rangkaian series ya dengan berbagai topik yang akan kita sampaikan dalam forum ini. Yang pertama tentunya akan mengucapkan terima kasih pada pembicara Associate Profesor Sutawi dan Associate Profesor Rahayu Relawati juga, dan serta seminar seluruh angkatan ya, dan alumni serta mungkin umum ya, saya belum lihat partisipannya ya, partisipasi semua orang. Pada kesempatan ini izinkan sebelum kita memulai pada seri yang pertama ini ada pesan sedikit terkait dengan ini, yaitu dari Kaprodi. Kebetulan hari ini ada sivitas salah satu dosen UMN yang melakukan pengukuhan guru besar tidak bisa hadir pada hari ini karena beliau Profesor Lili Zalizar tidak bisa hadir di dalam forum yang baik ini ya, yang series pertama, karena memang harus mengikuti kegiatan pengukuhan guru besar itu. Salam ya pada kita semua agar ini tetap dilanjutkan. Insya Allah mungkin seri-seri berikutnya beliau juga akan hadir di dalam seminar ini. Yang kedua tentunya kegiatan series ini, ya, kegiatan seminar ini memang diperuntukkan untuk agribisnis ya, perkembangan pada agribisnis khususnya ya. Dan secara lebih spesifik lagi adalah bagaimana kita bisa mengisi aktivitas yang terkait dengan bagaimana dunia agribisnis ya, khususnya pada perkembangan agribisnis di Indonesia ya. Nah, seminar ini tentunya akan dilakukan secara seri ya, dengan topik dan pembahasan yang nanti akan berbeda-beda ya. Kita sudah bikinkan jadwal dan forumnya juga kita perluas, tidak hanya kemudian mahasiswa, alumni, tapi juga secara umum. Jadi stakeholder yang terkait juga dengan perkembangan agribisnis ya, di Indonesia tentunya khususnya. Masa kita juga tersebar dari Sabang sampai Merauke ya, secara agribisnis ya, kita coba untuk bagaimana bersama-sama untuk melihat dunia agribisnis ya, khususnya ini. Itu saja ya yang berkaitan dengan prakata ya, yang terkait dengan pengantar ya, terkait dengan seminar ini ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Associate Profesor Sutawi dan Associate Profesor Rahayu Relawati yang kesempatan ini untuk menyampaikan sedikit yang terkait dengan bagaimana agribisnis, khususnya pada dari materi yang disampaikan oleh Associate Profesor Sutawi itu adalah tentang kebahagiaan dari peternak ya. Dan juga disampaikan juga tentang green consumer behavior. Nah, materi ini tentunya sangat relevan dengan agribisnis ya, berkaitan dengan hulu dan hilir. Ini bicara mulai dari produsennya sampai pada konsumennya. Ya. Ini nanti bagaimana beliau berdua ini bisa menyampaikan dengan ini. Saya rasa itu sebagai pengantar. Silakan
kita melakukan aktivitas ini, tentunya saya sebagai moderator, sekaligus sebagai moderator ya di sini juga akan yang luas nanti ya. Waktunya silakan, yang penting nanti kita bincang-bincang tentang persoalan agribisnis ini ya, kita tuhur selesai gitu ya. Ada diskusi, ada pemaparan dan sebagainya. Silakan, nanti saya pembagian waktunya tidak begitu ketat, tapi bagaimana supaya kita enjoy ya, karena salah satu dari sebenarnya kalau tidak enjoy tidak bahagia, kata Pak Sutawi. Kita harus enjoy ya, kita bagian dari pelaku agribisnis ya, harus bahagia. Oke, saya rasa itu sebagai pengantar saya. Silakan Pak Sutawi ya, saya panggil itu aja, dengan Bu Rahayu bisa menyampaikan, kemudian juga bisa dijadikan sebagai rujukan, sebagai informasi, sebagai bahan untuk telaah kita, bagaimana kita menarik untuk semuanya. Saya rasa itu. Silakan kita mulai dari siapa nanti, Pak Sutawi ya, dan dilanjut Bu Rahayu dan seterusnya, nanti kita bisa tanya jawab. Oke, silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk share PowerPoint saya. Oke. Apakah sudah kelihatan? Sudah bisa dilihat, Bapak Ibu? Terlihat. Oh, sudah. Baik. Saya sudah terlihat. Akan menyampaikan apa yang menjadi bagian saya, yaitu kebahagiaan petani pada webinar seri 1 Majelis Magister Agribisnis pada hari Sabtu 19 September 2020 ini. Saya kira sudah kita pahami bersama bahwa tujuan pembangunan nasional secara umum di semua negara adalah menyejahterakan masyarakatnya, dalam bahasa Inggrisnya welfare, social welfare ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan masyarakat, yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri hingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari sini jelas bahwa yang dimaksud kesejahteraan itu 3 ini. Kalau dalam bahasa agama barangkali yang lebih ringkas adalah lahir batin gitu. Tapi selain lahir batin individu, ini ada faktor sosialnya. Jadi hablum minannasnya juga perlu begitu. Begitu juga dengan yang didefinisikan oleh PBB, kurang lebihnya sama, bahwa kesejahteraan ini adalah memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan keluarga dan masyarakat. Jadi ada faktor individu, keluarga maupun masyarakat. Nah, dalam perkembangannya, indikator kesejahteraan itu yang pertama dulu yang sering digunakan sebagai indikator adalah kekayaan atau pendapatan. Bank Dunia itu kalau nggak salah ini sejak tahun 90-an, itu menggunakan indikator GNI, Gross National Income, yang mirip-mirip GDP lah. Ada sedikit perbedaan dari pendapatan warga negara di dalam dan di luar negeri. Dari ukuran pendapatan ini, negara di dunia dibagi menjadi 4. Negara berpendapatan rendah, ini kata halusnya negara miskin gitu. Di atasnya adalah low middle income, negara berpendapatan menengah bawah, di mana pendapatannya antara 1.000 sekian sampai 4.000. Kemudian yang ketiga, negara berpendapatan menengah atas, GNI-nya 4.000 sekian sampai 12.000 sekian. Dan yang paling tinggi adalah high income, itu negara kaya. Kalau yang 2-3 itu umumnya disebut negara berkembang gitu. Nah, Indonesia berdasarkan ini berada pada posisi negara berpenghasilan menengah ke atas, ya level ketiga. Baru naik dari level kedua menjadi naik ke level ketiga gitu. Karena pendapatannya naik sekarang 4.050. Ada selisih $4 saja dari sebelumnya.
Tahun 2018 3.800 sekian, masuk ke level 2. Sekarang Indonesia masuk ke level 3. Tapi dibandingkan negara tetangga kita masih pada posisi kelima, bawah Singapura, Brunei, sampai Thailand. Ini kalau dari sisi pendapatan. Kemudian kalau kita lihat di beberapa negara di dunia, ini yang paling tinggi ternyata Luxembourg. Di kawasan ASEAN yang masuk baru Singapura. Singapura di bawah United Amerika. Indonesia nggak masuk di sini. 20 negara yang GDP-nya paling tinggi di dunia tahun 2019. Kalau di kawasan ASEAN, Indonesia nomor 1, 2, 3, 4, nomor 5. Ini kalau dari GDP, memang ada sedikit berbeda GDP sama GNI, tapi bedanya nggak banyak. Kalau dilihat per provinsi, barangkali ini saya bisa setelkan videonya, mungkin Bapak Ibu bisa menebak. Kalau dilihat dari PDB per kapita, Indonesia yang paling tinggi mana? Indonesia yang paling tinggi adalah Jakarta. Jakarta. Iya, Jakarta. Coba kita lihat. Tapi sebelum Jakarta itu ternyata Kalimantan Timur. Kalau kita lihat dari sini, semula itu Kalimantan Timur. Ini kita bisa lihat mulai tahun berapa Jakarta itu melampaui Kalimantan Timur. Batubara dan dari 2012 itu masih Kalimantan Timur. 2013 kayaknya sudah mulai menyalip. Jadi Kalimantan Timur semula lebih tinggi daripada Jakarta. Yang ketiga Kalimantan Utara, Riau, ini daerah-daerah minyak ketika itu. Kalimantan Timur minyak, Riau juga minyak. Kalimantan Utara ini pecahan dari Kalimantan Timur, Riau juga daerah minyak, Papua barangkali ini daerah pertambangan, gitu. Nah ini urutan berdasarkan PDB per kapita. Jadi kalau kita lihat berdasarkan ini, maka provinsi yang paling sejahtera kalau dari sisi ekonomi adalah DKI Jakarta. Gitu. Baik. Setelah pendapatan per kapita, kemudian tahun 90, ini ada perubahan, yaitu yang digunakan adalah IPM. Ini kalau tadi World Bank, sekarang UNDP, ini mengeluarkan indikator yang disebut HDI atau IPM ini. Indikatornya tidak hanya ekonomi, tapi ditambah kemudian pendidikan dan kesehatan. Ketemulah IPM. IPM Indonesia skornya 71. Ya, 71, sekian. Kalau berdasarkan IPM. Di kawasan ASEAN juga masih di bawah negara tetangga kemarin itu. Sama saja. Bahkan di bawah Filipina. Jadi pendapatan per kapita ditambah dengan pendidikan dan kesehatan jadi IPM. Kalau dilihat di negara di dunia yang nomor 1 Norwegia dan seterusnya, Singapura nomor 9, masih termasuk 10 besar di dunia. Singapura nomor 9. Itu ini kalau rankingnya 1 atau 10 paling tinggi. Rata-rata negara Eropa yang. Kalau dikatakan dengan GNI-nya ini kelihatan ada korelasi ya. Yang GNI-nya besar itu HDI-nya tinggi. Kelihatan ada korelasi, meskipun tidak semua negara begitu. Di kawasan ASEAN, Indonesia nomor ini kalau diurutkan. Kalau di dunia Indonesia nomor 111. Kawasan ASEAN Indonesia nomor 1, 2, 3, 4, 5. Itu HDI-nya Singapura ini ada korelasi antara GNI sama kebahagiaan juga dengan Brunei dan Malaysia. Kelihatan ada korelasi. Meskipun nggak semua. Ini HDI IPM Indonesia. Skornya 70 sekian tahun 2017, yang paling tinggi adalah Jakarta. Jadi kelihatan di sini ada korelasi antara pendapatan per kapita tadi dengan IPM atau HDI. Terus yang paling rendah Papua.
Ini dari IPM. Jadi indikator kesejahteraan yang kedua. Nah, mulai tahun 2011 ini OECD ini mengeluarkan indikator baru yang disebut Happiness Index. Ini belum populer. Di Indonesia baru dilakukan perhitungan ini 2 kali, 2014 sama 2017. Saya nggak tahu apakah tahun 2020 ini ada, tapi belum, yang jelas belum ada publikasinya. 2014 sama 2017. Kalau ini ukurannya ada 3, kepuasan hidup, perasaan, sama makna hidup. Ini BPS kemudian mengembangkan indikator sendiri, kemudian ketemulah 19 indikator ini. Nah, kalau tadi 3, ini jadi 19. Kalau itu nanti yang sedang penelitian tentang kebahagiaan, ini sesuatu yang baru. Jadi ketika saya publish di PB itu pertanyaan pertama, ini yang baru apa? Ya, akhirnya lolos dan sudah terbit tanggal 3 September kemarin, karena saya menyatakan bahwa selama ini ukuran kesejahteraan atau kebahagiaan itu adalah ekonomi sama sosial. Yang faktor psikologis belum ada. Nah, akhirnya alasan itu diterima. Ini indikator kebahagiaan yang dirumuskan oleh BPS yang digunakan untuk mengukur kebahagiaan orang Indonesia. Ada 19 ini. Ada yang sifatnya pribadi, ada keluarga, ada sosial. Jadi ini angka penimbang ini sudah dihitung BPS. Saya nggak ngitung ulang, tapi kemarin saya nguji teman-teman yang S2, ada yang menghitung ulang, ya silakan. Ya, ini ada 19. Nah, ada rumusnya ini, saya kira nggak penting. Nah, hasilnya untuk tahun 2017, skor indeks kebahagiaan Indonesia itu 70 sekian. Nah, sayangnya di BPS ini tidak memberi klasifikasi. Apakah itu sangat bahagia, cukup bahagia, dan seterusnya, enggak. Nah, dalam penelitian saya itu sudah saya klasifikasikan. Karena maksimal 10, saya bagi 5. Nah, kalau lebih dari 80 ya kayak memberi nilai ujian S2 itu, di atas 80 itu A, itu saya beri keterangan sangat bahagia. Kalau 60-80 itu bahagia, 40-60 itu cukup bahagia, 2-4 itu kurang bahagia, 0-2 tidak bahagia. Nah, saya bagi itu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat di mana titik-titik ketidakbahagiaan orang Indonesia itu yang nilainya rendah. Untuk tahun 2017 yang rendah itu kayak pendidikan, perasaan khawatir, perasaan tertekan, ini nilainya masih ada ini 50-an sampai 60-an, yang lain lumayan 70-an. Yang paling tinggi keharmonisan rumah tangga, ini 80 lebih gitu. Ini Indonesia. Nah, saya coba mengaplikasikan sebentar. Kalau dilihat per provinsi, kalau tadi pendapatan dan IPM adalah Jakarta, ternyata kalau menurut indeks kebahagiaan yang paling bahagia itu penduduk di Maluku. Maluku Utara nilainya paling tinggi, 70 sekian. Maluku 73 sekian dan seterusnya. Itu. Jakarta yang tadi IPM dan pendapatannya per kapita paling tinggi, ada posisi ini, Jakarta 71, ya 71. Yang paling rendah tetap masih Papua 67 sekian. Ini hasil survei BPS tahun 2017. Saya masih menunggu apakah 2020 ini ada lagi, karena kayaknya kok dari 2014 ke 2017 kan 3 tahun, barangkali 3 tahun lagi 20 ini ada gitu. Ini provinsi, 10 provinsi yang paling bahagia di Indonesia, Maluku Utara misalnya. Jawa hanya Jogja. Jawa Timur tidak masuk. Jawa Barat misalnya, DKI tidak masuk, meskipun tadi dari sisi pendapatan per kapita dan IPM-nya tinggi, tapi tidak bahagia.
tidak termasuk yang bahagia. Ya. Nah, saya bentar, ini kok macet. Bentar. Kalau di pertanian, saya coba masuk ke fokus pertanian yang biasa digunakan untuk mengukur itu, misalnya kalau kita pakai ukuran pendapatan, ini sangat memprihatinkan ya. Ini tahun 2017 pendapatan petani itu ya antara 400, 300 bahkan ini kedelai per bulan ya, kalau dihitung per bulan. Ini data resmi dari BPS, saya nggak ngitung sendiri, mulai padi sawah sampai ubi kayu. Yang paling tinggi padi sawah 1,2 juta per bulan, yang paling rendah kedelai. Nah, kalau dia dari sini petaninya nggak sejahtera karena di bawah UMR ya, UMK. UMK Jawa Timur itu antara 1,7 sampai 3,6. Ini pendapatan petani ini di bawah. Kalau dia dari pendapatan, petani itu pendapatannya kurang sejahtera. Kalau dari sisi nilai tukar, lumayan bagus. Ini yang kedua, selain pendapatan itu kan yang sering dipublish oleh Kementerian Pertanian dan juga BPS adalah ini, NTP, nilai tukar petani. Kalau di atas 100 itu bahagia atau sejahtera. Sejahtera, bukan, dia nggak pakai istilah bahagia, tapi welfare. Ya. Ini rata-rata di atas 100. Kalau di atas ini berarti petani sejahtera. Nah, saya mencoba cari publikasi negara mana yang paling peduli dengan kesejahteraan petani berdasarkan indikator kebahagiaan. Itu hanya satu yang saya temukan, Thailand. Jadi Thailand itu persis seperti yang dilakukan BPS tadi. Ada indikatornya, meskipun tidak persis sama BPS ya. Tapi ada indikatornya, kemudian dilakukan per tahun dan dipublish per tahun. Sehingga saya temukan di di Thailand itu tingkat kesejahteraan petaninya sampai 96,5%. Sudah sangat bahagia. Dan itu dirinci petani apa yang paling bahagia. Itu ketemu ternyata petani buah-buahan gitu. Terus wilayah mana yang paling bahagia, apakah wilayah timur, tengah, utara, itu diuraikan semua, dirinci semua di Thailand itu. Persis seperti ini, dan itu tiap tahun. Dan tiap tahun ada targetnya. Jadi kita belum bisa belajar dari Thailand tentang ini. Ini yang saya temukan yang sudah rinci di pertanian itu Thailand. Di Indonesia belum. Ya. Karena itu nanti saya minta tolong adik-adik yang sedang penelitian ini, tolong itu dipublish. Tolong itu dipublish, masih belum ada. Saya sengaja yang publish peternakan karena untuk keperluan kepangkatan itu yang nomor satu harus sesuai dengan bidang saya, peternakan dulu. Nanti yang lain-lain saya bantu kalau mau publish. Ini belum ada di Indonesia. Publikasi spesifik perhitungan kebahagiaan petani dengan indikator seperti ini belum ada. Ini yang saya temukan di Thailand. Ya. Di Thailand ini saya ada publikasinya. Nanti kalau ada yang perlu saya share. Ya. Juga dilakukan selain pemerintah juga oleh Bank Pertanian Thailand. Itu juga melakukan survei seperti ini contoh hasilnya ya. Tingkat kebahagiaan naik sekian persen per tahun menjadi 82,6. Family-nya sekian. Di antara masyarakat sekian. Tingkat kesehatan sekian. Di atas rata-rata di atas 8 ya. Jadi kalau disimpulkan secara keseluruhan sangat bahagia, very happy. Itu di Thailand, petani Thailand. Dan ini tadi yang saya sebutkan itu diuraikan ya, di mana bentar, ada uraiannya kok. Bentar, hilang. Loh, ini ada yang hilang ini PowerPoint saya ini ada yang hilang. Ya. Jadi saya periksa nggak masalah kalau ini ada yang hilang. Jadi ini yang saya temukan, yang saya analisis ya, kalau di Indonesia yang sudah dipublish ya, punya saya itu yang pertama.
baru di peternakan ayam, dan itu di Malang. Yang sudah ditemukan mahasiswa saya juga itu di peternakan sapi. Sudah hasilnya, dia sudah ujian tapi belum saya publish. Itu skornya 70-an, jadi tergolong happy, itu saja. Ya. Jadi saya minta tolong nanti ada adik-adik itu yang meneliti dengan indikator itu, ada yang di perikanan, ada yang di tanaman dan seterusnya, itu tolong nanti kalau sudah jadi tolong itu dipublish. Itu lumayan baru bagi penelitian tentang indikator kesejahteraan dan kebahagiaan di Indonesia. Yang belum tanaman pangan. Tanaman pangan itu kan mau diteliti Mas Yamati, yang di Batu juga belum, perikanan juga belum. Jadi nanti tolong Yusuf. kalau sudah jadi jangan disia-siakan, tolong itu dipublish. Bahkan kalau ada yang ingin menggunakan topik ini untuk disertasi, saya kira masih novelty-nya masih terbuka itu ya. Jadi belum ada yang menyaingi, belum ada yang ngembari. Sementara itu Pak Bambang yang bisa saya sampaikan, jadi ini beberapa hasil pengamatan saya dan hasil penelitian saya tentang kebahagiaan, indeks kebahagiaan petani, terutama yang baru saya temukan masih di tingkat peternakan. Hasil survei di negara-negara lain juga menunjukkan itu, di Amerika, di India, di Eropa, itu hasilnya bersama. Jadi petani itu meskipun penghasilannya sedikit, kesimpulannya mereka termasuk profesi yang membahagiakan. Itu ada paling nomor 1, 2, 3. Alhamdulillah, berarti tidak salah kita menjadi salah satu bagian dari orang pertanian. Ya, jadi penghasilannya meskipun sedikit. Termasuk dosen pertanian. Pokoknya yang berbau pertanian dan peternakan. Iya. Alhamdulillah berarti. Oh, baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutawi. Saya rasa sangat bagus sekali ya terkait dengan bagaimana dunia kebahagiaan, ya, khususnya pada aspek pertanian, ya, hulu sampai hilir. Saya rasa ini menjadi peluang kita. Banyak hal yang kebaruan yang dimunculkan oleh Pak Sutawi ini, dan kita juga akan bisa menangkap banyak hal yang nanti kita bisa kita diskusikan lagi, banyak hal yang ini. Tapi sebelum kita diskusikan satu materi lagi biar kita nyambung, ada materi ini baru nanti kita bincang-bincang